Hampir tiap 15 menit Erik selalu menelpon Dylan dan berulang kali saat sopir Erik itu mengirim makanan, tidak satupun yang disentuh. Majikannya itu hanya duduk termangu di kursi kebesarannya menatap ponsel dan telepon kantornya. Cinta memang mampu mengubah siapapun, termasuk Erik yang terkenal sangat dingin dan tidak acuh pada siapapun termasuk orang tuanya. Lelaki itu menangis sesekukan layaknya anak kecil. Saat kakeknya, Erik Jenkins senior, meninggal dan saat Alicia, adik kandungnya dinyatakan koma, tidak setetes pun air mata terlihat di wajah lelaki itu. Tapi kini, bukan hanya setetes, namun aliran deras air mata menyapu wajah pewaris The Royal Group itu. Dylan tersenyum tipis, dia menutup panggilannya dan membiarkan Erik melepas sesaknya. Lelaki itu berjalan menuju jendela ruangannya dan menyelipkan kedua tangan ke saku celananya. Sepertinya dia sudah berubah. Kalau begitu, apa aku harus berbicara dengan Pak Iwan? Kata Dylan. Aku juga ingin bicara denganmu, Dylan. Dylan tersentak kaget dan berbalik. Matanya membola melihat wajah asing di depannya. Alisnya berkerut, memindai lelaki yang berani masuk ruangannya tanpa permisi. Lelaki setengah baya itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sepertinya mengerti dan maklum mengapa Dylan bersikap waspada kepadanya. Tuan Konrad, perkenalkan, saya Iwan Santosa. Ujar lelaki itu memperkenalkan dirinya. Iwan Santosa? Ayah Riana? Lelaki itu mengangguk sambil tersenyum tipis. Ia menunjuk sofa tamu Dylan dan suami Sita itu mengangguk mempersilahkan. Silakan, ucap Dylan, matanya tidak lepas memandang ayah kandung Riana itu. Dia tahu siapa Iwan, tapi semua dari cerita istrinya dan Farida, dia tidak pernah bertemu ataupun mendengar suaranya. Tunggu, apa yang Anda lakukan? Seru Dylan terkejut. Matanya membelalak, laki-laki itu tiba-tiba melepas kacamata dan menarik kulit dari lehernya. Ini kulit prostetik, jelas lelaki itu santai sambil terus menarik lapisan tipis seperti kulit dari leher dan wajahnya. Dylan tercengang, dia bergeming di tempatnya dengan mata melotot. Saya terpaksa menggunakan cara ini untuk berjaga-jaga. Prostetik dengan kumis palsu yang diletakkan di atas meja tamunya. Maafkan saya karena datang ke sini tanpa pemberitahuan. Saya melihat pintu Anda tidak tertutup rapat dan sekretaris Anda tidak di tempat. Urai Iwan. Tidak apa-apa, lalu apa yang ingin Anda bicarakan, Pak? Iwan menipiskan bibirnya, desahan napasnya terdengar berat. Saya butuh bantuan Anda. Dylan memberikan perhatian penuh kepada laki-laki parubaya itu. Dia membuka telapak tangannya, mempersilahkan Iwan berbicara. Aku yakin Gary berada di balik penculikan anakku. Sepertinya dia tahu kalau aku masih hidup, karena itu ia menggunakan anak untuk memancingku keluar. Iwan memulai ceritanya. Saya tidak tahu bagaimana Gary bisa tahu saya masih hidup. Padahal saya selalu menggunakan kulit prostetik ini. Kesal Iwan. Kenapa Anda berpikir seperti itu? Apa hubungan Anda dengan Gary? Iwan menahan napasnya beberapa saat dan menghembuskannya kasar. Saya adalah saksi kunci pembantaian keluarga Scott yang dilakukan Gary 19 tahun yang lalu. Mata Dylan melebar. Tidak pernah dalam pikirannya dia terpikir sampai di sana. Dia tahu siapa keluarga Scott. Mereka adalah pemilik asli Petrol Universal yang seluruh keluarganya dibantai dan dibiarkan begitu saja di Montclair. Anda adalah saksi? Dylan tidak dapat melanjutkan pertanyaan yang ingin ia ajukan untuk memastikan pendengarannya. Kata-katanya seakan tersangkut di tenggorokan. Lelaki itu berdiri dan berkacak pinggang dengan satu tangan ia letakkan di kepala dan mulut bergantian. Iwan mengangguk lemah. Maafkan saya karena... Apa Anda tahu? Karena apa yang Anda lakukan, ayah adik ipar saya mendapat hukuman mati. Selama bertahun-tahun keluarganya kacau dan saling berebut warisan.
Hingga akhirnya suami adik saya melakukan perbuatan yang memaksa adik saya menjadi janda. Amuk Dilan. Emosi Dilan pecah. Peristiwa itu adalah peristiwa menyakitkan bagi keluarganya, terutama Dede, adik perempuannya satu-satunya. Iwan menunduk sambil melipat bibirnya, rasa bersalah menderanya. Saya tahu, maafkan saya. Waktu itu saya hanya ingin mengambil kembali kamera yang saya sengaja taruh untuk mengabadikan pergantian warna langit dari sore hingga pagi. Saya tidak menyangka bahwa kamera saya justru menangkap hal lain. Kenapa Anda tidak langsung melaporkannya? Anak buah Gary memergoki saya. Saya berlari, tapi mereka berhasil mengejar dan menembak saya hingga saya jatuh ke jurang. Berkat Sir Edmund, saya berhasil selamat, tapi saya koma selama 2 tahun. Saat bangun, butuh beberapa bulan bagi saya untuk bisa mengingat siapa diri saya. Saya juga harus duduk di kursi roda dan menjalani terapi agar bisa kembali berjalan, urai Iwan. Setelah itu, kenapa Anda tidak melapor ke polisi dan mengatakan yang sebenarnya? Kenapa terus diam sampai hari ini? Klek. Karena patron keluarga ipar Anda memang terlibat dan Papa tidak ingin melibatkan Sir Edmund dalam hal ini. Dilan mengangkat kepalanya melihat ke asal suara yang menjawab perkataannya. Dia memicing tajam menatap pemuda yang baru saja menutup pintu ruang kerjanya. Bobby? Dilan mengangkat tangannya dan ia arahkan pada Iwan, menyuruh lelaki itu diam. Dia ingin mendengar pemuda bernama Bobby yang berdiri beberapa langkah darinya itu berbicara. Bobby menarik napasnya dalam-dalam dan membuang wajahnya dari pewaris grup Konrad itu. Tuan Konrad, saya tahu Bobby akan menceritakan semuanya pada Anda lain waktu, tapi saat ini saya benar-benar sangat membutuhkan bantuan Anda, ujar Iwan yang mengalihkan lagi perhatian Dilan. Dilan, saya mohon, ini soal Ana, lanjut Iwan memelas. Selama beberapa saat, Dilan menatap laki-laki yang sekilas berwajah mirip Irwan itu. Setelah mengatur emosinya, lelaki itu mengangguk, menyetujui permintaan Iwan. Ayah kandung Riana itu membasahi bibirnya, lalu mengulurkan sebuah plastis. Gary ingin memancing saya keluar agar bisa mendapat bukti ini. Karena itu, saya butuh bantuan Anda. Saya akan menghubungi Gary dan membuat janji dengannya. Jadi tolong Anda simpan bukti ini dan berikan pada polisi kalau dalam 48 jam tidak ada kabar dari saya atau Ana. Dilan melihat plastis yang baru saja ia terima, lalu melihat kembali pada Iwan. Kalau Anda tahu tujuan Gary adalah ini, lalu jangan khawatir soal itu. Dilan menarik napasnya dalam-dalam dan memutar plastis di tangannya. Apa Anda yakin Gary tidak akan curiga? Anda sudah menyalin semua foto ke plastis ini. Saya yakin dia tidak akan percaya begitu saja kalau tidak ada kopinya. Iwan tersenyum masam. Saya tahu, tapi hanya ini yang bisa saya pikirkan. Dilan manggut-manggut. Baik, saya akan menyimpannya. Terima kasih. Tadi saya dengar Anda ingin bicara dengan saya. Soal apa? Dilan melipat bibirnya dan mengangguk. Saya menemukan petunjuk bahwa Ana ada di Mount Clean. Bobby dan Iwan saling berpandangan. Keduanya kemudian serentak melihat pada Dilan. Dari telepon anonim dan informasi dari suami almarhum Ida, kami yakin kalau Ana ada di sana. Iwan mengerutkan alisnya. Mount Clean? Di sana juga keluarga Scott dibantai. Karena itu pikirkan baik-baik. Saya tidak yakin dia akan melepaskan Anda dan Ana kalau Anda ke sana. Iwan mengangguk. Ia juga tahu hal itu. Saya tahu, tapi biar bagaimanapun, saya akan tetap menyelamatkan Ana, apapun caranya. Iwan memegang tangan putranya itu dan tersenyum tipis. Nak, 19 tahun Papa tidak berada dalam kehidupan kakakmu. Saat kakakmu, Rian, dan mamanya meninggal, Papa juga tidak bersama dengannya. Papa ingin menebusnya. Tapi tidak dengan cara ini, Pak. Jangan pergi sendiri. Biarkan aku ikut, atau kita kerjasama dengan polisi.
Iwan menggenggam erat tangan putranya itu dan menggeleng. Jangan, anak buah dan koneksi Gary juga ada di kepolisian. Jangan gegabah. Kakakmu sementara ini baik-baik saja karena tidak ada yang melapor. Bagaimana Papa tahu? Karena yang dia incar adalah ayahmu. Kalau dia membunuh Ana sebelum bertemu ayahmu, dia akan kehilangan chip untuk bertransaksi dengan ayahmu. Sambar Dilan sembari berdiri dan meraih ponselnya. Pak Iwan, anak buah saya sedang dalam perjalanan ke Mount Clean. Mereka bergerak di malam hari untuk melihat situasi. Erik saat ini juga sedang dalam perjalanan ke sana. Walaupun dia... Erik, untuk apa bajingan itu ke sana? Suara Iwan meninggi, matanya lekat dan lurus menatap Dilan. Layaknya elang mengintai burungnya. Dilan menipiskan bibirnya, menyesali bibirnya yang tanpa sadar menyebut soal Erik. Pak Iwan, Erik sangat mencintai Ana. Dia mencintai putriku? Kalau dia mencintai putriku, dia tidak akan menyia-nyiakan putriku seperti itu. Aku sudah membuatnya tidak bisa menikmati masa kecilnya dengan bahagia. Tapi laki-laki itu justru membuat Ana tambah menderita. Aku tidak akan membiarkannya bersama putriku lagi. Amuk Iwan, suaranya menggelagar, memenuhi ruangan Dilan. Dilan mengangguk. Ia mengerti perasaan Iwan. Ia punya seorang putri. Ia juga tidak akan rela bila putrinya mengalami hal seperti Riana. Pak Iwan, saya paham. Tapi apa Anda tahu? Demi bisa bersama Riana, Erik bahkan rela bertaruh dengan perusahaannya sendiri dan mengirim ibunya ke penjara. Semua dilakukan agar terlepas dari kontrol ibunya dan membatalkan pertunangannya dengan si Anli. Bela Dilan. Iwan mendengus cemooh. Aku tidak percaya itu. Pak, Sir Edmund memberikan saham Papa padanya. Ceplos Bobby. Mata Iwan melebar. Ia menatap putranya terkejut. Bobby membuka ponselnya dan membuka berita perihal perombakan besar yang dilakukan oleh Erik di sana. Dilan dan kau bilang semua yang dia lakukan demi putriku? Nonsense. Iwan, akhirnya kau menerima pesanku. Mendengar suara cempreng laki-laki yang tengah menculik putrinya itu, emosi di dalam diri Iwan terpancing. Darahnya mendidih dan ingin rasanya dia membunuh laki-laki itu saat ini juga. Lepaskan putriku, brengsek. Oh, ternyata kau bisa marah juga. Waktu iparku meracuni istrimu, kamu diam saja. Aku kira kamu benar-benar sudah mati sampai tidak muncul di permakamannya. Ternyata kelemahanmu adalah putrimu. Gary, ternyata kau juga yang membunuh istriku? Dasar kau bajingan. Hei, jangan teriak. Aku tidak tuli, kawan. Sahut Gary dengan suaranya yang terdengar enteng dan sepertinya sedang memakan sesuatu. Istriku tidak tahu apa-apa. Kenapa kau membunuhnya? Hei, bukan aku yang membunuhnya. Aku hanya membantu saudara iparku mengganti obatnya. Itu saja. Tangan Iwan yang mencengkeram sandaran kursi di dekatnya bergetar hebat. Emosinya benar-benar mempuncak saat ini. Kau ingin anakmu kan? Jadilah anak baik dan serahkan barang itu, oke? Datang ke stage sebelum jam 2 besok. Orangku akan menunggumu di museum. Oh, aku sarankan kau jangan bertindak gegabah atau melakukan trik, karena kau tahu, anak buahku sepertinya menyukai putrimu. Putrimu itu wanita yang cantik dan tubuhnya. Wow. Aku tidak bisa menahan air liurku kalau memikirkannya. Suara santai Gary dan pengucapan kalimatnya yang terdengar cabul mengobarkan api yang telah tersulut di dada ayah Riana itu. Tinju Iwan terkepal begitu erat hingga otot-ototnya terlihat. Mungkin aku bisa menikmatinya dulu sebelum kuberikan kepada mereka. Iya, ide bagus bukan, Iwan? Gary, berani kau menyentuh putriku, akan kurobek-robek tubuhmu.